Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 34. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama nenek moyangnya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama, dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan ia mengalahkan Iyon dan Abed-Bet-Maaka dan seluruh Kinerot, serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengarkan hal itu, ia berhenti memperkuat Rama
dan ia menetap di Tirza. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuannya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua, zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas, yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan, Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia, menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Korintus 6 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu.
Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara-saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara-saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan berapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pecah belah, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan ku ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru ketika kita menantikan Tuhan. Dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, kesetiaan, saudara ya. Sebentar ya, ini kok mengucap syukur buat hari yang kau beri. terang ya. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, selalu ada yang namanya godaan. Selalu ada, saudara ya. Godaan-godaan itu ada apa, saudara? Ketika ada orang merendahkan kita jengkel, ya, bersungut-sungut. Karena capek ya, memang ya. Saya ngalamin ya, saya mengalami kita capek. Capek dalam apa, saudara? Kita disuruh sabar. Capek, saudara, suruh sabar itu. Suruh jangan melawan. Capek ya, capek, saudara. Suruh memberkati, capek, saudara, capek.
Terus kita, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi kadang memang berat ya, tiap pagi deg-degan bangun. Tiap pagi bangun itu rasanya berdebar-debar, capek itu. Terus kita disuruh apa namanya, jangan curiga sama orang. Ya capek saudara, karena orang curiga sama kita terus, kita ini nggak boleh curiga sama orang. Suruh kita harus selalu berpikiran positif. Capek saudara. Semua capek, semua lelah. Semua itu sesuatu yang tidak enak kalau kamu tidak tahu, saudara. Misalnya Anda mandi, dingin-dingin, mandi. Kan nggak enak, saudara ya. Karena kalau kamu selesai mandi, seger. Ya kan? Dulu waktu kecil ya, makan, suruh makan. Aku makan terus. Padahal setelah makan, kita nggak ngeragas. Enak, tenang. Ya, kita disuruh cuci tangan. Mendadak cuci tangan segala macam. Padahal setelah dilakukan lebih enak. Gosok gigi kalau mau tidur, sampai sini kalau mau tidur langsung tidur tuh. Gosok gigi dulu enak saudara. Soalnya sebelum tidur itu gosok gigi itu enak, seger. Banyak kan ya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Perlawanan perjuangan kita melawan dosa itu sebenarnya seperti itu. Karena kamu tidak mendapatkan manfaat dari perjuangan melawan dosa, tapi kamu hanya memikirkan pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh anu, nggak boleh itu. Sama seperti anak kecil. Anak kecil itu suruh mandi susah, suruh makan susah, suruh gosok gigi susah, ya kan? Suruh cuci kaki, cuci tangan susah. Oke, suruh ini, suruh itu susah. Dia tidak tahu gunanya apa. Ya, suruh kerja, suruh nyapu, suruh susah. Anak-anak kecil itu seperti itu, saudara. Tetapi setelah kita dewasa, maka kita menyadari nggak usah disuruh-suruh. Nggak enak ya tidur nggak gosok gigi ya. Ternyata tidur gosok gigi lebih enak. Ternyata cuci kaki, cuci tangan sebelum tidur atau cuci tangan sebelum makan itu enak. Oh ternyata kita mandi sehari sekali ya, sehari 2 kali, minimum sehari sekali. Pokoknya setiap hari harus mandi. Itu enak. Ya kalau di Indonesia sehari 2 kali ya, pagi sama sore. Nah, kalau kita di Eropa malah 2-3 hari sekali orang-orang. Kalau saya mah sehari sekali mandi, saudara ya. Nah itu contoh ya, saudara ya. Enak, saudara. Enak, seger. Nah, karena Anda tidak mendapat manfaat ketika Anda berbuat baik. Jadi capek, ya kan? Anda tidak merasakan manfaatnya. Mengapa Anda tidak merasakan manfaatnya dari perbuatan baik itu? Ya karena Anda tidak melakukannya karena cinta, Anda melakukannya karena syarat. Sehingga capek. Nah, jika kita hidup di dalam dosa, ya, dan kita dikelilingi orang-orang berdosa yang menganggap perzinahan itu wajar, mabuk-mabukan itu wajar, ya, yang menganggap bahwa sumpah serapah itu wajar, bersungut-sungut itu wajar. Tiap hari kita dikelilingi orang-orang yang negatif, yang toksik, maka kita akan seperti itu. Ya kita akan jadi nggak benar, dan kita ada yang benar kita akan repot amat sih. Ya, tapi kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang-orang yang bersuka cita dengan kekudusan, orang-orang yang dewasa dan dia mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, dan Anda melihat ternyata hidup mereka enak ya dibanding dengan orang-orang yang satunya. Saya berkumpul ya, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya mungkin lahir dari keluarga yang berantakan itu ya. Tetapi saya punya panutan ya, ada keluarga dari keluarganya papi itu yang baik ya, saudara ya. Sehingga kita melihat ada Tuhan Yesus di sana. Saya melihat ada damai di sana. Terus saya merasakan enak di sana ya daripada enak yang sebelah sini. Kemudian saya bilang saya pengen seperti itu. Saya pengen punya keluarga yang seperti itu. Ada contoh, ada teladan. Loh, pertengkaran ada nggak? Ada, saudara, di keluarga yang ingin baik ini ya, yang om dan tante saya yang baik ini. Ada pertengkaran, tetapi mereka selalu baik, berakhir dengan baik. Wah, kalau ngeliat papi mami saya dulu pertengkaran nggak happy ending terus, saudara, tiap hari. Endingnya gimana? Ya endingnya ending sendiri, dalam keadaan tidak happy. Dan itu bisa sampai berbulan-bulan nggak omongan itu.
dan saya yang jadi pengantar pesannya. Dan itu nggak enak sekali. Nah, saudara, kalau Anda terbiasa hidup dengan lingkungan yang seperti itu, maka buatmu tuh diemin orang itu biasa, saudara. Nah, buat saya nggak mau biasa, karena saya punya panutan yang lain, saya punya contoh yang lain, saya punya contoh yang baik yang lain. Nah, Anda jangan terpengaruh dengan, entah nih siapa nih yang utang-utik nih. Anda jangan terpengaruh dengan segala omongan orang ketika Anda lagi fokus sama Tuhan, saudara. Kalau kamu fokus dengan omongan orang ketika kamu lagi cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kamu akan berhenti capek. Tapi kalau kamu hidup sama Tuhan, kalau kamu mau fokus sama Tuhan, pokoknya aku mau fokus dengan Tuhan. Itulah sebabnya memang ya, saya tidak mengurangi bahwa kita harus berjuang sendiri-sendiri, tetapi memang teladan itu penting. Teladan itu penting. Makanya saya selalu berkata, ayo saudara, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Ya, makanya saudara, ayo teladani dalam kesederhanaan hidup saya, ya, dalam saya mengejar kekudusan, dalam kita terus, ya, ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, kita tetap mengalah, ya. Dan saya tunjukkan ya, saudara, ya, saya tunjukkan. Nah, namun kita juga tetap berani melawan ketika ada orang-orang yang tidak benar. Mengalah itu bukan berarti Anda kutuk berat, Anda kalah, bukan. Saatnya kita melawan, kita melawan, saudara. Tetapi bukan melawan karena kebencian, bukan melawan karena kesombongan, tetapi memang ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Nah, itu sudah diterangkan sebelumnya ya. Makanya saudara setiap hari penuhi hidupmu itu dengan diakonia, penuhi hidupmu dengan cinta, dengan pengampunan dan bersedekah. Tiap hari pengampunan dan sedekah, supaya kamu bisa tetap tinggal di situ, supaya kamu tetap tinggal dalam perbuatan baik, ya. Nah, tapi sekali kamu sesekali kamu merasa capek, kamu ingat ada orang-orang, katanya Ibrani 12 ya, kita dikelilingi banyak saksi bagaikan awan. Kemuliaan itu kan, makanya Sakinah Glory ketika kita nanti diangkat, itu kesaksian orang-orang kudus. Anda dikelilingi orang-orang yang kudus. Makanya tiap hari dengarkan firman Tuhan, setel firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan ya khotbah-khotbah kalau Anda lagi down ya, kalau Anda lagi rasanya lagi emosian, Anda mulai kalap, Anda mulai setel khotbah-khotbah yang membangkitkan iman, khotbah-khotbah yang membuat kamu jadi tegar di dalam Tuhan, ya. Mulai setel saudara ya, sehingga kamu dikuatkan, sehingga kamu tiap hari dibangunkan. Ya, jangan sampai kosong, jangan isi kepalamu dengan drama Korea, jangan isi kepalamu itu dengan sinetron. Ya, down nanti kamu saudara. Isi kepalamu dengan yang positif. Oh saudara, kalau saya juga sama ya saudara ya, saudara, namanya kita ini ngerintis pelayanan, ya, kita mau di sebuah komunitas, fitnahannya banyak, yang menjengkelkan banyak. Kita diem saudara ya, kita belajar, kita menjelaskan, kita klarifikasi. Setelah itu kita tetap jalan terus, kita fokus sama Tuhan. Wah, kalau mau bilang menjengkelkan, jelek itu ya banyak saudara, faktor-faktor yang menjelek itu banyak sekali saudara ya. Tetapi itu tadi, kita fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Terus selalu kelilingi, makanya saya kontak ya, sering dengarkan khotbahnya Pastor Daniel. Ya, menurut saya yang bisa didengarkan sekarang hamba Tuhannya Pastor Daniel, saudara ya. Dengarkan, disuruh mengampuni, disuruh sabar, jangan memusuhi. Tadi ya, kita dikuatkan. Selain saya kalau khotbah juga saya setel ulang, saudara. Kalau tidur, kalau apa ya, sambil saya setel ulang khotbah saya juga, saudara. Ketika saya ngomong juga saya setel lagi. Ya, karena ini kan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kan balik ke saya lagi, saudara, memberikan kekuatan buat saya sendiri. Ketika kita mendengarkan banyak orang khotbah terus sudah hilang, saya emang enggak, saudara. Saya kalau khotbah saya masih dengarkan khotbah berapa waktu yang lama saya setel, ya, untuk membangkitkan saya sendiri,
Ya, saya sendiri saya kaget-kaget kenapa saya bisa ngomong seperti itu ya. Ya karena saya merasa, ya itu dituntun, ada sesuatu yang menuntun sehingga saya bisa berkata-kata seperti itu. Dan itu akan menguatkan hati saya lagi, saudara. Apa yang saya khotbahkan itu saya dengarkan lagi. Ya, khotbah-khotbahnya Pastor Daniel Alexander saya dengarkan lagi. Dan itu sangat menguatkan, karena kita masuk di dalam sebuah kultur yang keras. Kita masuk di dalam sebuah kemunafikan, ya kan? Dan Anda tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wah, cilaka, saudara. Kenapa kita tidak bisa memilah yang mana yang benar dari yang salah? Karena semuanya itu kelihatan sama semua. Hamba Tuhan ini khotbahnya kelihatannya semuanya bagus. Ya, kelihatannya semuanya bagus. Anda tidak bisa memilah lagi mana yang benar salah. Ya dari teladannya. Karena teladan itu penting, saudara ya. Teladan itu penting sekali. Banyak orang khotbah, dia tidak sekedar hanya teori, dan dia memberikan teori-teori yang ngawur. Contohnya teori yang lama, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Saudara, lalu si Gilbert kan ngajarin, saudara, kalau kamu dipukul, kamu jangan balas. Ini kalau tentara dipukul bagaimana? Jangan balas begitu. Nah itu loh saudara ya. Ternyata dulu saya pernah terangkan ya, kalau dipukul pipi kiri, jangan kasih pipi kanan. Artinya bukan kamu jangan balas. Artinya kamu tuh harus tough di dalam pencobaan. Ya, dari Ratapan 3 ayat 30. Memberikan pipimu kepada yang menamparnya. Itu kan Tuhan Yesus kan ngutip dari situ. Ya. Memberikan pipimu kepada yang menamparnya. Dari mana? Ya, karena sudah ditampar. Kita berikan satu pipi kita lagi kepada yang menampar tadi. Itu maksudnya. Tuhan Yesus mengajarkan itu Ratapan 3 ayat 30. Itu contoh ya. Ternyata Lukas 18 mengajarkan kita tuntut hak kita. Ya. Seperti seorang janda miskin yang gedor rumahnya Pak Hakim. Tanpa kita harus menyuap. Karena janda miskin kan kupu-kupu tiap hari, dia nggak mau nyuap, tapi dia tidur minta keadilan misalnya seperti itu. Itu kita lakukan tiap hari di Zoom. Ya, jam 9 sampai jam 12 malam itu ya, Jakarta. Nah itu kita berikan contoh, saudara ya. Berikan contoh seperti itu. Tapi ternyata banyak, kita orang Kristen nggak boleh seperti itu. Orang Kristen mengkritik pemerintah segala macam. Nah itu adalah pengajaran yang salah. Makanya ya, memang jangan ngomong akhir zaman dari dulu. Dari zamannya Yesus pun, dari zaman para nabi pun, orang tidak bisa memilih dari zaman para nabi, para rasul, bapak gereja. Orang tidak bisa membedakan mana yang benar dari yang salah dari yang benar, karena semuanya kelihatannya sama, saudara. Karena semua pendeta mengajarkan pengajaran ya, yang kelihatannya baik di dalam penafsirannya mereka, tetapi setelah dilakukan ternyata omong kosong kan pendeta itu kan. Ternyata pendeta itu ketika menghadapi masalah, dia tidak melakukan apa yang diajarkan. Makanya Rasul Paulus berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, sehingga kamu bisa menjadi berkat. Ya kan, awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekun. Nah itu saya awasilah diri saya mengawasi ajaran saya dengarkan sendiri khotbah saya. Sehingga saya mengerti, sehingga saya bertekun di dalam itu, saudara. Saya tidak memberikan satu teori-teori yang mustahil. Anda dengarkan, mengapa Anda sampai dengan hari ini masih hidup di dalam kemiskinan? Miskin itu bukan dari surga loh, saudara. Kemiskinan itu. Saya tidak berkata Anda harus kaya raya, tapi miskin itu bukan dari surga, saudara. Ya. Nah, satu, maka kita yang melihat Anda miskin harus membantu dalam rupa makanan, sembako, ya 9 bahan pokok, makanan, atau beasiswa, atau kita bayarin kontrakan rumah, karena miskin itu bukan dari surga. Begitu kita melihat itu ada di depan mata kita harus bantu. Tetapi yang kedua dari dirimu sendiri, wah kamu ada sesuatu yang salah dengan hidupmu, ya karena kemiskinan selalu ada kesombongan di sana, keangkuhan dan angkuh. Ya, yang harga dirinya terlalu mahal. Orang yang harga dirinya mahal sekali biasanya miskin, saudara. Ya, yang gengsinya tinggi sekali itu biasanya miskin. Atau di situ ada kejinahan di sana, atau ada kutub yang tidak benar. Ya, masih bisa ada kemiskinan di situ. Karena orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, tidak mungkin miskin, tidak mungkin meminta-minta.
Bukan gengsi minta-minta, bukan. Artinya tidak mungkin dalam kondisi meminta-minta. Ya, bukan dalam kondisi kondisi saya minta-minta. Ya, enggak, saudara. Bukan seperti itu. Tapi tidak meminta, nggak ngemis. Ya, tetapi ada orang nggak miskin tapi senang minta-minta buat dirinya sendiri. Ada ya, saya tegur itu beberapa orang YouTuber, TikToker ya, yang selalu minta-minta. Saya tegur, kamu nggak boleh minta-minta seperti itu. Beberapa orang hamba Tuhan ya, kenapa? Saya aja minta-minta pada diri sendiri. Kalau Tuhan kasih sekian, bahkan beberapa orang ngasih, saya bilang, kalau saya sudah cukup, saya bilang, udah cukup. Saya salurkan buat ini ya. Itu beneran saudara ya, karena saya harus menjadi teladan bagi Anda untuk kata cukup. Dulu Pastor Daniel ya, waktu saya ngalamin tahun-tahun pertama jadi asilum itu ya, dia supply saya selama beberapa bulan. Suatu ketika saya bilang, cukup Papi, cukup. Supaya Papi bisa membantu yang lain. Kaget kalau Pastor Daniel ya. Nggak, masa cukup Papi. Ini saya tunjukkan, ini saya dari kelas saya mengajar. Ya 500.000 dikali 30, saya dapat 15 juta Papi. Ya dari kelas saya mengajar. Terus kemudian saya ada donasi sekian. Jadi saya punya penghasilan kurang lebih 1.500 euro Papi. Cukup. Kurang lebih 1.000 euro. Sudah cukup Papi. Itu cukup, karena saya dari pemerintah Belanda saya juga dapat uang sekian, saya bilang begitu, sehingga total saya dapat 1.500, saya hitung. Cukup ya, supaya Papi bisa membantu yang lain. Oh, coba, Anda bisa ngomong begitu nggak ketika lagi dibantu orang? Ngomong cukup. Beberapa orang ada ya, kata cukup ya, Pak, selama saya masih ini tolong bantu sembako, tapi begitu sudah pekerjaan, sudah cukup Pak. Saya senang sekali ya orang-orang ini ya, bisa begitu, bisa berkata cukup. Senang saudara, berarti ada progres dia. Saatnya butuh jangan gengsi terima bantuan. Tapi saatnya kamu cukup. Karena kamu bisa memberi balik saudara. Nanti kamu diberkati. Ya. Nah itu loh masalahnya. Kenapa kamu selalu ada di bawah garis kemiskinan terus hidupmu? Karena kamu hidup di dalam kejahatan. Di dalam kejahatan itu ya. Makanya ayo mulai lakukan perbuatan baik. Belajar bersedekah, semiskin apapun, walaupun kamu penerima bantuan, tetap kamu bagi sedekahmu, saudara. Bagi, dan jangan hidup di dalam perzinahan. Jangan hidup dalam perzinahan, nanti kamu lebih dari cukup hidupnya. Ya, lebih dari cukup, percaya saya, saudara. Terus rendah hati, jangan gengsinan, jangan gengsi harga dirimu, jangan kemahalan. Terus ya, jangan lupa pesan saya. Sebenarnya mudah untuk hidup di dalam kebaikan dan tidak berdosa lagi itu gampang. Yang bikin susah adalah itu tadi hawa nafsu kamu, dan yang kamu memang senang melakukan hawa nafsumu. Yang kedua yang bikin susah adalah kesombonganmu, egomu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.